Halo, selamat sore sahabat Indonesia. Kita ketemu lagi di acara santai yaitu Ngopi Sore. Kali ini saya ditemani mentor saya, Mas Dwi Badarmanto. Kita mau ngomong apa nih Mas? Santai-santai aja ya? Santai aja Mas. Ya. Ini nggak tahu Jakarta mendung terus kenapa ya beberapa hari? Nah, tadi pagi saya jalan dengerin salah satu stasiun radio. Katanya sore ini untuk Jakarta kan hujan. Katanya mau hujan tapi ringan gitu. Oh, I see. Mungkin hujan lokal ada mungkin. Padahal September baru ya? September baru beberapa hari. Nah, September biasanya hujan tapi ya, enggak. biasanya zaman kita kecil dulu itu kan sumber gitu. sumber ada. Iya. Jadi sahabat Indonesia, Mas Dwi ini usianya belum terlalu sepuh, masih muda gitu ya. Tapi setiap hari berapa jalan kaki Mas? Saya Tiap hari? tiap hari. Berapa saya jalan kaki? paksakan minimal saya 5-6 kilo minimal. Wow, setiap hari? Minimal tiap hari. Jalan cepat? Jalan cepat. Oh, luar biasa. Dan lambat kadang-kadang. Memang nggak perlu lari ya seusia kita. Saya tidak perlu lari karena 50 ke atas itu harus jalan cepat ya. Saya kan masih 30 ke bawah. Oh, iya 30 ke bawah. Sisanya. Lebih dikit ya. Mas, ini kopi sore, tapi kopinya ini gimana kopinya? Mana nih? Oke. Ini Mas Edi, mana? Edi, kopi kita. Kopi kita. Jangan sampai salah, kopinya berbeda. Kopinya khusus ini ya. Kopi khusus. Tukar tambah boleh nggak? Jadi Ted, makasih Mas Edi ya. Kamu ini, tadi ini suka main bola. Suka bola ya? Iya. Kamu badanmu kecil gini, agak sini Mas, agak sini ya, agak ke batu sedikit. Suka bola? Iya. Oh, Suka atau suka? Suka, dulu mau masuk bola, cuman nggak boleh sama orang. Oh, masuk bola nggak bisa dong. kecil. Di sekolah sepak bola. Oh, sekolah sepak bola. Tapi Badi Manchester United loh. Wah, ini penggemar MU ini. Kamu kan MU? Iya. Oh, MU. Kalau di Inggris MU, kalau di Italia Roma. Tapi kaosnya kaos Prancis itu. Bukan, Everton. Oh, Everton. Wah, Everton. Jadi Liga mendua Inggris. dong. Kamu mendua. Everton, Manchester United. Ya. Terus di belakang tulisannya tuh Real Madrid. City. Manchester City. Ted, terima kasih. Kamu sudah selalu melayani kita dengan hebat, Mas. Hebat, ya. Kopinya keren tadi. Sehat terus ya, Ted. Alhamdulillah. Makasih tadi Pakai ya. masker ya. Pakai Oke. masker tetap Siap ya. selalu ya. Oke. Thank you, Ted. Oke, thank you. Sahabat Indonesia, mohon maaf, ini kopi kita saya terpaksa minum ngopi karena kopi sore-sore kalau nggak ngopi nggak keren Mas ya. Betul, setuju. Mas, sambil ngopi kita ngobrol boleh ya? Boleh Mas ya, bentar. Mas. Ya. Ini kopi apa itu Mas? Oh, khusus Mas. Kopinya Ya. khusus itu ya? Khusus kopi Udah khusus. pasak bumi nggak itu? Sahabat Indonesia, kita bicara banyak hal hari ini. Mas Dwi mungkin beliau ini mantan militer. Iya. Jadi kasus Ciracas gimana Mas? Selesai? Kita tunggu aja. Tapi kalau Mas Dwi perspektifnya sebagai mantan TNI gitu ya, gimana sih Itu sebenarnya? masalahnya kompleks Mas. Jadi jangan sampai TNI Polri itu bersatu tapi di atas, tapi di grassroots-nya justru tidak. Oh, iya. Ya. Nah, Jadi jangan sampai. persatuan itu jangan hanya sebagai simbol. Nah gitu ya? itu, iya. Tapi itu memang banyak masalah yang harus diselesaikan bersama-sama, Mas. Bukan hanya TNI Polri saja, tapi masyarakat juga harus berpartisipasi Tapi untuk menyelesaikan ngomong-ngomong masalah TNI itu. Mas, kemarin di Papua ada lagi nih, Tamtama atau Bintara dicek di razia untuk COVID gitu. Ya. Marah menunjukkan pistolnya. Gitu. Nah, Akhirnya diambil sama POM TNI. Percikan-percikan kecil ini kenapa terjadi ya Mas ya? Begini Mas, kalau ini menurut Perspektif pendapat ya? saya, perspektif saya ya. Ini karena pembiaran aja. Oke. Artinya masalah disiplin itu tidak boleh dibiarkan. Oh, iya. Begitu ada salah sikat, salah sikat. Nyun Sewu, Ya. mungkin nggak si anak-anak di bawah kita itu kadang-kadang lihat di atas ya? Ya, itulah. Artinya Ada apa? juga ya gitu ya? Artinya apa? Sodok-sodokan ada juga, Mas? Ada, itu keteladanan kan. Nah, ini dia. Sekarang mau dimulai dari mana? Dari hulu atau dari hilirnya? Atau mau dari tengah-tengah? Mestinya kan sama-sama. Secara holistik ya? Ya. Hulu, tengah, sama hilir gitu Iya, harus bersamaan, tidak bisa dianus. Karena sudah proses pembiaran itu terjadi sudah lama sekali.
Jadi memulai dari hulu nggak bisa juga. Ya, harus Hilir, jadi secara komprehensif ya Mas ya. Ya harus komprehensif nggak bisa Mas. Ini bukan hanya di situ saja Mas. Masalah kehidupan sosial yang lain juga ada. Contohnya? Saya tuh begini, saya tiap hari itu kan rute saya tuh daerah Cibubur sampai ke tempat kita ini. Oke. Mampir Kalibata dong. Oh, kadang-kadang saya lewat Depok. Oke. Saya tuh agak apa ya Mas ya, agak gregetan melihat teman-teman atau saudara-saudara saya yang mengendarai motor begitu enaknya melanggar atau itu loh. Lawan arus. Kenapa? Itu mereka butuh waktu cepat, tapi tidak menghitung bahaya dari itu semua. Jadi budaya terabas begini nih, kenapa bisa terjadi ya Mas? Nah, satu lagi, kembali lagi, itu pembiaran. Oh. Kalau ini dibiarkan, sesuatu yang salah pada saatnya akan menjadi sesuatu yang benar. Jadi budaya jalan pintas itu menjadi. Nah, tapi menurut saya polisi juga harus tegas gitu. betul, saya setuju Mas. Makanya itu Cibubur itu kan apa ya, kecamatan ya? Cibubur itu kan ada 3 nih Mas. Masuk ada yang Jakarta Timur sedikit, Depok sedikit, Bogor juga ada. Nah, mestinya ada ketegasan dari petugas polisi di situ. Ya, harus ada ketegasan. Itu biasanya pelanggar lalu lintas itu yang melawan arus itu terjadi di daerah-daerah perputaran Bali itu loh Mas. Nah ini kalau dibiarkan terus, Mereka males muter, Iya. jadi begini. apa susahnya sih ke sana sedikit? Paling dia nyampe 3-4 menit. Mas, itu potret masyarakat umum nggak sih Mas? Ada yang suka nyogok biar cepat, gitu. Bisa terjadi nggak sih? Justru itu selalu terjadi di semua klaster. Semua orang kita kan butuhnya cepat, apa-apa cepat. Dan selalu yang Mas Dwi tadi sampaikan, semakin parah karena ada pembiaran. Ada pembiaran. Nah sekarang kita harus mulai tegas. Jangan dibiarkan ada kesalahan sedikit pun. Dan gini loh Mas, saya agak bingung Mas Dwi mungkin bisa memberikan perspektif lebih ya. Kenapa masyarakat kita ini takut melanggar aturan karena takut ditindak? Ya, Tidak ada kesadaran, oh saya melanggar karena memang saya tidak boleh melakukan. Bisa merugikan saya dan merugikan orang lain. Kesadaran seperti ini kan tidak dimiliki. Hanya takut polisi, nggak pakai masker, takut ditindak Satpol PP. nyindir ini. Iya juga. Orang ditilang masker kok dianggap sial. Dia salah. Ini kenapa terjadi? Ini kembali lagi itu sebenarnya kepedulian ya. Kemudian kalau kebanyakan masyarakat kita melanggar aturan karena takut sesuatu, ya artinya itu kan belum berangkat dari hati. Ya. Mestinya semuanya berangkat dari hati. Kalau hati kita mengatakan, oke, saya tidak mau berbuat salah, saya harus begini. Dan itu mestinya ditanamkan dari awal ya Mas ya. Dari kecil ya? Dari keluarga juga ya? Ya dari mulai diri sendiri, kemudian dari keluarga, di masyarakat, lingkungan sekolah. Ya. Kalau itu segera dimulai, tadi dibilang secara komprehensif, pada saatnya ada. Pada saatnya ya. Tetapi sekarang ini kan susah, siapa yang memulai gitu Mas? Di depan apartemen saya itu Mas, kalau pagi kan ada petugas gitu ya, clean, itu jalannya tuh nggak ada yang parkir. Ya. Tapi kalau sore Mas Duri lihat sendiri tuh, parkir lagi nggak karu-karuan, karena nggak ada petugas. Ya. Ini kan disiplin karena takut Karena sama detail, petugas. Karena petugas. Iya, jadi petugasnya nggak ada. Iya. Dan ini kayaknya di semua lini kehidupan masyarakat gitu. Betul, setuju saya Mas. Jadi kalau ada polisi, takut. Ya. Tapi kadang-kadang ada polisi pun malah justru jalan macet. Ya itulah. Contohnya Mas, kalau kita lihat jalan layang di Casablanca. Casablanca, oke. Ya. Kalau itu kan jalan layang tuh sampai ke arah Karet ya. Karet ya. Itu jalan layang itu kan jelas-jelas ada tanda motor tidak boleh masuk. Ya. Tapi kenyataannya selalu ada motor. Dan itu bahaya loh Mas. Dulu pernah ada motor, kemudian ada polisi, kemudian mereka lari akhirnya jatuh karena melarikan diri melawan arus gitu ya. Pertanyaannya sekarang gini, saya ngomong sama Pak polisi waktu itu, Pak, kenapa Bapak itu kok nyegat di ujung gitu? Kenapa nggak mencegah di awal sana, masuk gitu kan? Ya, dia nggak bisa jawab. Menurut Mas Dwi gimana sih? Kok orang kok malah kadang-kadang orang kita ini kok apa ya? Contohnya gini, ada orang naik motor sambil ngerokok. Ya. Itu kan membahayakan dia. Sudah ada aturan Mas. Naik motor dilarang pakai sandal jepit. Itu ada loh Mas. Kenapa? Kalau ada apa-apa kan langsung luka. Kalau sepatu kan ada covernya. Iya.
Itu bukan masalah kesopanan, masalah security. Ya. Tapi banyak terus yang dilaksanakan oleh masyarakat terus melakukan seperti itu. Ya. Kenapa sih Mas gitu Mas? Ya itu tadi Mas, saya sangat sangat concern kepada pembiaran Mas. Jadi jangan ada dibiarkan. Editor kita tersinggung nih. Yang mana? Nah itu tadi Mas, karena dia dibiarkan terus, yang kecil dibiarkan, yang kecil dibiarkan. Dulu ya Mas, ini kembali yang kita ngomong tadi, teman-teman atau saudara-saudara kita yang melawan arus lalu lintas ya, itu karena dulunya kan hanya satu, dibiarkan, mengikut dua, dibiarkan. Sampai sekarang Mas kayak jalan raya itu yang namanya melawan arus. Coba Mas Rudi sekali-sekali lewat pas jam sibuk, lewat di kota wisata. Sebelum masuk kota wisata, itu orang itu motor sudah lalu ke kiri, mereka ke kanan, tembus yang Al-Azhar itu kan? Iya, sama dengan yang di Depok Mas, di Depok. Dan itu saya yakin dan saya sangat percaya terjadi dimanapun. Iya. Karena sekali lagi itu pembiaran. Kadang-kadang begini, kadang-kadang karena mereka banyak, begitu kita lawan mereka marah. Marahnya lebih. Wah, lebih Mas, kita marah. tegur aja, misalnya kita halangin aja, itu marahnya sudah nggak bisa dicegah lagi. Terapinya menurut Mas Dwi gimana? Sikat habis Mas. Harus ada law enforcement yang tidak tebang pilih ya? Iya, tidak tebang pilih, jangan takut. Jadi aturan kuncinya harus ditegakkan. Kalau kita mau nyapu, sapunya kan harus bersih nih Mas. Kalau dia menindak, polisinya harus clean dulu dong. Nah iya mestinya para petugas sudah lebih paham tentang itu gitu. Bagaimana kita mau menindak kalau kita ada interest? Mindset orang itu kadang-kadang, polisinya bisa disogok gitu ya. Nah, padahal tidak semua polisi seperti itu loh. Tidak, itu banyak sekali itu. Banyak. Begitu Kadang-kadang itu yang terjadi. Ini ujungnya Mas Dwi. Ya. Kalau kita bicara, apa karena kita nggak selama reformasi atau mungkin 20 tahun terakhir lah, di sekolah itu tidak ada lagi pendidikan budi pekerti loh. Itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Tapi kan itu kan masalah etika berlalu lintas. Iya. Disiplin pribadi, ya kan? Disiplin pribadi, ya memang itu ada pengaruhnya Mas terhadap tidak diberlakukannya pelajaran budi pekerti di sekolah-sekolah itu bisa. Tetapi pada saat itu saya juga tahu kenapa itu dihilangkan gitu loh Mas. Apakah pada saat itu berharap keluarga bisa membangkitkan itu? Kita kadang-kadang menurut saya Mas terlalu pengen cepat. Dianggap masyarakat sipil, jadi civil society itu harus mandiri gitu kan. Masyarakat madani. Kita belum siap. Kita harus demokrasi gitu karena euforia tuh nggak siap juga. Ya. Jadi kadang orde baru itu tidak semuanya bagus. Ada jeleknya juga, tapi tidak semuanya jelek kan? Ya. Nah, yang terjadi setelah reformasi ini 98 Mas, itu adalah pokoknya yang berbau orde baru dianggap jelek. Ya. Karena tidak dikawal Mas. Pancasila itu sempat hilang Mas. Saya pernah ngomong berkali-kali, Pancasila itu hilang hampir 16 tahun. Karena 98 itu pokoknya yang berbau Pancasila itu hilang. Hilang di mana ini maksudnya? Nggak, dia di sekolah nggak ada, di pemerintah juga nggak pernah nyinggung-nyinggung apa gitu ya. Jadi karena dianggap itu berbau orde baru. Mungkin juga ada salahnya orde baru waktu itu terlalu indoktrinatif terhadap Pancasila. Pancasila sebagai asas tunggal dalam segala kehidupan. Akhirnya setelah orde baru jatuh, kemudian yang ini euforia ini Mas, seolah Pancasila nggak. Apa yang terjadi sekarang? Demokrasi yang kebablasan. Semuanya. Ya, ngomong pemimpin kita menghinanya seenak sendiri. Hoax-nya di mana-mana. Baru tahun 2014 Pak Jokowi masuk membentuk yang namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP. Tapi juga belum ada hasil. Gitu ya. Saya bilang berkali-kali bahwa Pancasila ini tidak haruslah kayak orde baru. Oh Pancasila dengan turunannya sekian apa Mas? Dulu yang 36 butir. Udahlah yang simpel-simpel saja. Yang masalah sila ketiga. Bagaimana kita meningkatkan solidaritas antar sesama. Satu keluarga nggak rukun, apalagi dengan orang lain. Artinya apa itu Mas? Itu implementasi dari Pancasila. Tidak perlu digembor-gemborkan. Dibumikan lebih. Iya, gitu. Tapi implementasi kemudian satu yang lebih penting menurut perspektif saya adalah tauladan Mas. Bagaimana kita meneladani orang lain. Nggak usah kita gembor-gembor yang ini Pancasila sini tidak. Tapi kalau kita tidak melaksanakan yang harus dilaksanakan sesuai Pancasila,
Jadi buat apa? Iya itu loh. Jadi kita jujur aja, kalau menurut saya memang belum siap dalam hal demokrasi itu harus bertahap. Ada proses yang namanya pendidikan masyarakat dulu ya. Sekarang pilkada ini Mas, yang kemarin pemilu contohnya ya, pilkada juga gitu ya. Ada yang namanya agen suara. Jadi kalau pemilu pilkada itu yang paling sukses adalah agen itu. Wah, boleh dong jadi distributor ini. Jadi satu suara 100.000. Wah, Mas Dwi jadi caleg 20 aja lah ini. 100.000 Mas. Berapa kursi yang dibutuhkan? Katakanlah 1.000. 1.000 kali 1.000 berapa? Tapi kurang ajarnya si agen ini juga ngomong ke caleg yang lain. Sama. KTP-nya sama. Ini KTP-nya Ramon ini ya. Mau milih fotokopi. Bukan satu, di fotokopi 10. Dijual sama dia. Kenapa mesti nyebut Ramon? Ramon kan orang Payakumbuh. Iya. Kayak gitu Mas. Jadi emang kita belum siap. Harus dididik masyarakat dulu. Jadi masyarakat juga pragmatis. Saya tanya, kok kamu mau terima duit begitu? Loh, mereka kalau jadi juga korupsi kok. Nah, artinya itu lagi kan. Iya toh. Kembali lagi kepada topik atau di depan tadi pembiaran Mas. Pembiaran dan keteladanan itu nggak ada. Keteladanan nggak ada. Akhirnya mereka berpikir di atas korupsi nggak karu-karuan. Iya. Contoh saya Mas, ini penting. Ada satu isu Mas, isu menarik di Goa kalau nggak salah. Goa itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Ada berita beberapa pejabat terancam akan dipecat karena tidak hafal Al-Quran. Waduh, ini nih. Mas gimana? Saya jujur takut bicara tentang itu gitu ya. Karena itu sebenarnya ada di dalam hati masing-masing ya. Kalau saya keras Mas. Kenapa kok pejabat harus diwajibkan bisa baca Al-Quran? Ya, saya nggak perlu wajib. Yang penting itu harus wajib menjalankan ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu yang penting. Kalau mau cocok buat apa? Ini yang kadang-kadang saya nggak apa ya, nggak habis pikir, kok hanya baca. Saya baca peraturan tiap hari bisa dong, baca bahasa Arab semua orang banyak, tapi bagaimana mengimplementasikan ini loh, gitu loh. Nah ini harus wajib fasih berbahasa Arab di Al-Quran, tapi korupsi juga fasih. Kenapa nggak fasih berbahasa Inggris ya? Nah, jadi kadang-kadang kok begini ya, akhirnya jadi kayak primordial gitu Mas. Ini negara bukan negara Islam loh ya. Gitu. Jadi saya membayangkan bagaimana kalau teman-teman yang beragama lain di situ berarti tidak ada peluang untuk menjadi pejabat tuh. Ini kan sudah diskriminasi menurut saya. Saya tidak melarang itu masalah Al-Quran ya, tapi bukan wajib membaca Al-Quran, tapi wajib menjalankan Al-Quran. Saya setuju itu. Menjalankan apa yang di masjid tidak Al-Quran. Di kitab suci masing-masing lah. Iya. Tapi jangan Al-Quran aja. Ini kan bukan negara syariah. Ini penting juga Mas ini. Oke lah ada kasus itu ya. Tetapi kalau bisa jangan justru kita ikut membumikan gitu kan. Ya kan? Mungkin kita kritisi juga, kita berikan masukan gitu. Masukan, tapi terus kemudian kita lokalisir jangan sampai meledak karena kita tuh kayak kadang-kadang masyarakat kita kayak ilalang kering ya. Disumbut sedikit langsung sus gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, kasus Ciracas kan itu. Ada hoax. Karena itu hanya ada berita hoax, saya dikeroyok gitu kan. Iya. Nggak perlu konfirmasi, nggak perlu klarifikasi, boom. Gitu. Karena apa Mas? Mungkin itu sudah ada bibit-bibit ya. Ketidakpuasan itu hanya dipantek segitu aja, plus meledak itulah. Tapi kita apresiasi langkah dari Pak Jenderal Andika Kasat sudah ambil tindakan tegas, lebih baik mengorbankan 31 prajuritnya daripada nama baik TNI AD kan itu kan anunya Pak Kasat ya. Kita dukung Pak Kasat, tapi yang saya kemarin ngomong Mas Dwi juga mungkin mantan TNI juga bisa menyalurkan aspirasi kami adalah kita coba berpikir yang tadi Mas Dwi bilang, hulu, tengah sama hilir gitu ya. Hulunya ini masalah rekrutmen Mas. Saya mengusulkan ini masih TNI ini masih pakai SMP atau yang sederajat. Kenapa nggak dinaikin sih Mas gitu loh. Ya oke, saya setuju Mas ya. Memang persyaratannya SMP itu yang pernah saya dengar itu hanya kepada nanti Tamtama. Untuk tamtama, kemudian untuk penempatan si prajurit tersebut. Ya, kalau lulusan SMP kan itu, kalau lulusan SMA itu tempatnya ada di sini. Itu masalah penempatan. Tetapi kembali lagi ini akan jadi masalah besar pada saatnya. Karena kalau kita minta lulusan SMP, ya
Kalau dia hanya sekedar lulus SMP, sementara lulus SMP itu rata-rata umur 12 tahun ya Mas ya? Ya, tapi kan habisnya biasanya plus dengan Ya, berapa plus tahun? dah, ya, plus kan. Kalau dia lulus SMP, kemudian masuk tentara itu kan umur 17 minimal kan Berarti begitu. 5 tahun dia. Dia 4-5 tahun dia Di luar. bisa dia masuk di SMA, bisa juga dia pengangguran pada saat Preman pasar. ya lulus ya apalah mau jadi apa, tetapi ada kurun waktu 4 tahun itulah yang sebenarnya pembentukan jati diri atau jiwa atau pribadi orang itu ada di situ tuh Mas, lulus SMP ini. Nah kalau dia masuk SMA, ya itu akan Masih lebih lumayan bagus, ya. masih lumayan. Tapi kalau begitu lulus SMP kemudian dia harus mencari uang, ya nggak tahu dia mencari uangnya kan dengan segala macam cara itu. Kemudian masuklah tentara misalnya begitu. Tapi di tentara itu pembinaan mental itu ada ya Mas ya? Ada Mas, kita ada di semua satuan ada namanya dinas disbintal, ya dinas pembinaan anu ya? mental. Sistematis terprogram ya Mas? Oh itu terprogram dan itu tiap rutin tiap dari masing-masing komandan satuan juga tiap hari kan memberikan santiaji, memberikan arahan-arahan kepada anak buahnya dan semuanya pasti memberikan arahan yang terbaik untuk anak buahnya kan gitu Mas. Ini yang penting memang, karena gini Mas, kami yang sipil ini merasa bahwa tentara ini menjadi pelindung kita, polisi juga begitu ya. Ya. Kalau mereka, di antara mereka pelindung itu saling berantem, kita juga mikir. Gitu. Karena tentara ini kan masyarakat sipil yang terlatih tuh Mas. Secara fisik mereka terlatih gitu kan. Apalagi mereka diberikan privilege atau amanah untuk memegang senjata. Nah itu. Nah, tapi alhamdulillah saya dapat pencerahan baru. Ternyata kasus Ciracas kemarin Mas, itu beberapa orang yang masa hampir 100 orang itu ternyata dari unsur TNI yang bukan unsur tempur. Jadi unsur pelayanan Mas. Dia sopir atau mungkin angkutan dari TNI. Jadi unsur pelayanan katanya. Ya, justru itu Mas, karena unsur pelayanan itulah dia punya kesamaan masalah sebenarnya. Oh. Ya enggak? Oke. Pasti Ada- punya kesamaan ada masalah. kayak gitu, ada perasaan Iya, gitu. pastilah kesamaan masalah. Ya Jadi masalah ekonomi, pengennya tentara itu kebanggaan. pengen perang Oh, sebenarnya. tempur, Mas. Bukan di pelayanan Ya, dia. bukan di pelayanan. Begitu di pelayanan dia punya masalah yang sama. Apakah ekonomi, apakah pasti dia punya. Begitu ada kesamaan masalah. Ekspedbor bangkot kan. Ekspedbor. Jiwa korsa. Jiwa Ya. korsanya itu udah makin tambah. Oh, kita sama-sama angkut menderita misalnya. Terus dia melihat juga saudaranya yang polisi dapat privilege. Ya mungkin juga ya ada dendam, ada rasa Banyak masalah yang harus ini segera diselesaikan sama-sama. Jadi namanya guyup rukun tuh bukan hanya di atas saja. jangan jadi slogan juga ya Mas ya. Oh, jangan jadi slogan, udah nggak waktunya lagi foto sana, foto sini, ya. Tapi Baliho besar-besar, besar. Panglima TNI, Kapolri. Ya, tapi di bawahnya seperti itu kan. Justru yang di bawah itulah yang diprioritaskan. Ya. Tapi ini juga menyangkut masalah peraturan atau undang-undang yang lain. Ada pemikiran, oke prajurit kita sejahterakan dengan gaji naik, tapi kadang ada aturan yang harus dilanggar kalau begitu. Ya, banyak harus Ya kan? disesuaikan peraturan ini untuk mendukung itu Mas ya. Iya. Nah, ini penting sahabat Indonesia, ini ngomongan ngalur ngidul, Ngalur tapi ngidul, mudah-mudahan intinya ada artinya. pencerahan untuk masyarakat. Iya, Yang tadi Mas Dwi bilang itu benar. Ini orang yang suka melawan arus ini. Ini anak buah kita nih Mas, Teddy atau mungkin Ramon atau yang lain, harus juga diajarin. Nah, jangan sampai dia jadi pelaku. Pelakuan yang sama. Karena melawan arus itu bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Oh. Berpotensi. Tapi bukan hanya sepeda motor loh Mas, termasuk mohon maaf sekarang ya baru ngetren pesepeda Mas. Wah itu tuh nggak kalah ininya. Jadi jangan sampai mohon maaf nih teman-teman yang sering bersepeda kayak raja di jalanan Mas. Jangan, aturan tetap. Jadi mereka kadang-kadang merasa rombongan tuh, penguasa jalanan. Nah gitu. itu, ini juga, ini kalau kita dibiarkan, pada saatnya akan jadi sesuatu yang benar, padahal itu salah gitu loh. Penting. Ya. Sahabat Indonesia ini penting sekali. Jangan ada pembiaran. Ya, itu yang penting. Jangan ada pembiaran, harus ada penegakan hukum. Penegakan hukum, Tidak ya. boleh tebang pilih, Ya. tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah. Ya, itu nggak boleh ini. Itu bahasa pisaunya itu kan. Bos bisa. Ngomong-ngomong, IBA MMA gimana bos? Saya. Oh, jalan terus Mas, harus jalan Sahabat terus. Indonesia, beliau ini adalah Ketua Umum IBA MMA. IBA itu Indonesia Bela Diri Amatir. Iya. Mixed Martial Art. Jadi orang pertarungan bebas
yang amatir ketuanya Mas Dwi Badarmanto. Oh, Jalan ya Mas ya? Wah, berjalan Mas. Sudah Berjalan diterima jadi anggota KONI. Jadi sudah terprogram Mas? Bagus ya? Sudah kita udah punya program, ya mudah-mudahan ini lagi Konsolidasi. organisasi ke dalam. Kemudian sambil koordinasi kita paralel ya kita ngadakan pelatihan-pelatihan untuk wasit, kemudian untuk para pelatih juga. Virtual atau tatap muka? Saya rencanakan sebelum akhir tahun ini ada tatap muka, tetapi kalau itu masih terkena dengan aturan COVID-19 ini ya kita anukan dengan virtual. Ya. Ya. Oke, kita pamit dulu Mas. Oke. Udah mau maghrib. Wah, maghrib. Ya. Kita Baik. mau kemana maghrib nih? Nah, sholat Masih dulu. sholat dulu. Terus kemudian jalan-jalan. Oke. Baik sahabat Indonesia, di mana pembicaraan kami ngalor ngidul dengan Mas Dwi Badarmanto, tapi ini mosaik kehidupan yang terjadi hari ini ya. Harus diselesaikan secara bertahap sebagai anggota masyarakat. Kita punya kewajiban moral untuk memperbaiki dinamika masyarakat ini dari mana? Dari diri kita sendiri dulu. Betul. Dari lingkungan terkecil kita dulu, dari keluarga kita dulu, baru nanti merambah keluar. Yang paling penting lagi Mas di Indonesia sebelum ditutup, kepedulian. Nah, Dan jangan ada pembiaran. Begitu kita peduli, kita langsung aksi. Jangan harus ada empati sosial ya. Iya. Jadi kalau kita kita dicubit sakit itu jangan ikut nyubit gitu ya. Ya. Itu yang penting ya. Betul. Kalau kita lihat orang orang melawan arus marah ya jangan melakukan juga yang jangan sama. lakukan, iya Mas. Ya. Peduli, aksi, jangan dibiarkan. Penegakan hukum harus tegas, tidak ya. tebang pilih. Setuju. Oke. Setuju. Baik sahabat Indonesia, demikian pesan dari kami Ngopi Sore dari Kanal TV Anak Bangsa. Sampai ketemu lagi di Ngopi Sore besok. Sampai jumpa. Terima kasih Jai. Ngopi dulu kita Mas. Ngopi bos.